Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mbak Kendil nggih. Ya. Selamat malam juga teman-teman. Pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Kendil. Jadi tadi kita belum tidur Mbak nggih. Ya, Mbak. Menyaring dari komentar teman-teman, kemudian beberapa teman dan saudara yang WA yang mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Dan ini saya mengambil satu pertanyaan dulu, nanti yang lain menyusul. Jadi pertanyaan dari teman kita Mbak. Jadi ada teman minta mantra untuk menghadapi roh jahat. Mantra yang asli dari Mbak Kendil, mantra ala Mbak Kendil, jangan yang lain Mbak. Gitu. Ya. Untuk mengusir roh jahat itu perlu proses. Oke. Sehingga kita menghadapi astral itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti kita menghadapi astral itu bisa diartikan atau bisa digambarkan seperti menghadapi maut. Oke. Jadi kita berperang dengan maut. Sehingga resikonya sangat tinggi. Sehingga ada unen-unen lewat di ojo wani-wani. Lek wani ojo wedi-wedi. Ada kata-kata itu lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Artinya karena dipersiapkan lebih jauh, sehingga amalan dan mantra itu nomor 2. Ya nomor 1 adalah tindakan atau laku. Yang pertama senang meles, wiritan. Kalau kita muslim ya kita pakai ibadah yang kuat, takwa yang kuat, menjalankan syariat yang benar, syariat yang tepat, yang tidak telat. Kalau kita orang Jawa murni ya kita selalu sering-sering meditasi, yoga brata, topo-topo yang pernah dilakukan, topo pendem, topo kambang, topo ngalong, terus kemudian topo ngerame, topo bisu dan sebagainya. Kemudian sering-sering masuk ke kawasan hutan, tempat-tempat keramat itu. Kemudian sering-sering untuk meditasi, memfokuskan dalam satu pikiran. Itu yang paling penting itu. Kemudian belajar untuk mengisi ion-ion positif yang ada di dalam tubuh. Kita mengeluarkan napas, kita mengambil napas, itu selalu menyebut nama Tuhan. Jadi sebelum kita mengajak ke mantra, kita lebih dulunya kita menerapkan laku. Jadi pondasinya diperkuat dulu laku, ya, dengan kebersihan hati. Kemudian berbaik pada orang. Yang ketiga, tidak sombong, tidak merasa pintar, tidak merasa mampu, harus mengakui bahwa kita itu sangat kecil sekali. Walaupun pintar kayak apapun harus merasa tidak bisa apa-apa, merasa tidak punya apa-apa. Itu rumusnya seperti itu Mbak. Karena nanti kalau orang sombong itu mudah dirobohkan. Orang sombong itu dekat dengan kesengsaraan, dekat dengan celaka itu. Rumusnya kita harus tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh riya, tidak boleh merasa pintar, selalu merasa bodoh, selalu merasa tidak ngerti apa-apa itu Mbak, dan selalu merasa berdosa itu Mbak. Jadi kalau orang selalu merasa berdosa kan terus berbuat baik Mbak. Itu sebagai dasar. Kemudian yang kedua, senang prihatin, melek poso, tirakat, topo laku. Kalau itu sudah diamalkan baru nanti menancapkan benda mantra. Tapi mantra bisa kami bagi, tapi harus dilakoni. Jadi mandi tidaknya mantra itu sebenarnya dari orangnya sendiri. Iya. Sekarang misalkan kita punya motor misalkan Pajero, kan sudah andalan. Tapi kalau tidak ada ulinya, tidak ada bensinnya kan tidak jalan. Nah uli dan bensin adalah laku Mbak. Ada tirakatnya itu tadi. Senang-senang berpuasa, senang-senang ngerawat, senang-senang ngurang-ngurangi. Artinya ngurang-ngurangi yaitu kesenangan. Mulai menjauh dari keramaian, menjauh dari teman-teman yang tidak berguna, menjauh dari pergaulan. Kan menjadi orang-orang terpilih kan harus aneh itu. Kalau tidak aneh tidak terpilih. Jadi memang harus menyendiri. Kemudian dekat pada orang-orang yang berpengalaman, terus minta kabroh-kabroh ilmu-ilmu orang-orang yang mengerti, senang kepada orang sesepuh ini sepuh, para ulama, para kiai, para ustad, para aulia,
itu didekati para santri. Kalau non muslim yang mendekati sesepuh, para bini sepuh, para empu, ceker, si brahmono, pantito. Itu kalau yang Jawi. Jadi yang jelas adalah hidup aliane lek wong-wong seneng kene enggak seneng, wong padha turu kene melek. Wong padha mangan seneng-seneng kita ngurang-ngurangi atau kita puasa. Itu dasar-dasarnya dengan kebersihan hati dan merendahkan diri di hadapan siapapun. Kuncinya itu, Mbak. Karena tidak ada buruknya orang merendahkan. Biarkan orang mengolok-olok nggak masalah. Yang penting Tuhan kan nggak mengolok-olok itu. Yang penting Tuhan tetap mencintai itu. Dasarnya harus tawadu, rendah diri di hadapan Allah itu. Itu yang penting itu. Kemudian untuk penerapan mantra yang ada di Indonesia Bumi Pertiwi itu tidak dapat dihitung. Banyak sekali, Mbak. Banyaknya dari madhab apa, dari aliran apa, para sesepuh sopo, pendeta sopo, brahmana sopo itu sudah berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Zamannya Hindu, masa mantra Hindu, zaman Buddha, masa Buddha, zaman Islam, masa Islam, zaman Jawa, Majapahit tergantung pada era dinasti zamannya gitu loh, Mbak. Kalau zaman sekarang kan zaman Islam, zaman Jawa Islam. Yang jelas Jawa tetap merupakan andalan bagi pribumi karena Jawa artinya benih. Jadi Jawa itu juga andalan, juga dasar. Iya, Mbak. Di ilmu Jawa itu juga dasar sekali, nggak dapat diremehkan itu. Dan karena sudah banyak buktinya, Mbak. Orang-orang Jawa itu perkasa sekali, Mbak. Pada tempo dulu bisa mendirikan Borobudur, Candi Prambanan, dan banyak lagi lah kisah-kisah kesaktian para leluhur itu, Mbak. Sakti-sakti orang dulu itu, Mbak. Ya, banyak orang pinter nerawang, bisa mabur, mata kasih pameling, bisa menghilang. Dulu itu orang-orang pintar-pintar sekali. Sampai dapat hutan sekian banyak seperti ini. Ini dulu hutan semua, Mbak. Hutan belantara, kayu-kayu tebangnya sangat besar sekali. Tentu kan banyak hewan-hewan buas, ular, macan, singa, banteng dan sebagainya. Sehingga menghadapi seperti itu kan tidak gampang, Pak. Dan tidak menutup kemungkinan ada astral-astral gitu. Saya anggap itu nenek moyang dulu super power. Andalan ilmunya. Kalau tidak andalan tidak korban mati di tengah hutan. Mbak. Dimakan oleh bangsa hewan-hewan ganas, hewan berbisa. Makanya ya kita dibanding dengan orang dulu tetap sakti orang dulu karena bertapanya sama tirakatnya lebih tebal orang dulu. Karena sekarang itu godanya kan banyak, Mbak. Godanya kita ada aktivitas masyarakat, tahlilan, yasinan, bukan godaan, misalkan kegiatan lah. Kegiatan masyarakat seperti rapat di antar desa, rapat di RT, kemudian kita becek, kita buwo, kita rewang. Kemudian kita mengasuh anak, istri, mencari uang, belum masalah yang lain. Jadi cobanya kita mencari ilmu itu banyak sekali. Kalau dulu itu nggak begitu banyak. Sekarang sudah ada TV, ada HP, ya kan. Ya orang yang bisa HP saja kan akan ada kegiatan apa-apa kan males. Karena dengan HP itu orang sudah terpaku itu. Sulit untuk meninggalkan HP. Sekarang itu nggak ada orang yang tidak cinta HP itu. Nggak ada, Mbak. Nggak ada, anak kecil sampai orang tua pun mencintai acara HP itu. Makanya juga nggak gampang lah jadi seorang spiritual paranormal karena ya kita sudah kenal HP kadang-kadang males itu, Mbak, untuk kegiatan-kegiatan mendekat diri kepada Sang Pencipta itu. Kemudian yang kita bicarakan adalah fokusnya saja adalah tentang amalan dan mantra. Amalan dan mantra adalah memfokuskan dalam satu pikiran dan meyakinkan bahwa amalan ini akan manjur. Jadi kalau kita membaca amalan, membaca mantra, yang membaca tidak manjur, ya tidak manjur. Yang penting kita fokuskan, yang penting kita perhatikan adalah kemantapan dan kemanjuran. Jadi kita membaca mantra, dianggap saja 100% manjur. Jadi harus yakin, harus yakin. Kalau yakin nanti insya Allah manjur. Tapi kalau kita ragu nanti hasilnya nggak ada. Keraguan akhirnya kosong. Jadi yang namanya Allah itu kan tidak berwajah, tidak berbentuk, tidak berbobot, tidak beranak, tidak beristri. Tapi kita kan harus yakin bahwa Allah itu ada gitu loh. Dia ciptakan seperti itu. Bayangkan bahwa kita adalah dilindungi oleh Allah. Seperti Allah di depan kita. Sehingga seperti Allah memberikan pengayuman kepada kita,
Allah seperti memberikan kasih kepada kita. Mbah. Karena kita itu kepercikan dari Allah. Kita itu hamba Allah yang mulia, tentu disayangi, tentu dikasih, tentu dicintai. Iya. Makanya kita yakin bahwa kita dengan dasar-dasar yang seperti ini, saya yakin pasti Allah pasti memberikan, pasti mengasihi gitu. Nah, caranya kita membaca yang jelas, kita menggunakan berbagai cara. Kita misalkan menggunakan anasir patang perkara, banyu geni bumi angin. Gimana, Mbak? Banyu geni bumi angin. 4 unsur itu yang paling peranan adalah bumi. Ya, ada matahari, ada angin, ya. Ada air, tidak ada bumi. Kita duduk di mana, tidur di mana, makan di mana. Makan saja pakai jagung, mari pakai bumi. Maka sentranya dari anasir patang perkara, banyu geni bumi angin, kita ambil yang bumi. Makanya kita ambil menarik gaya tarik bumi, magnet di dalam bumi kita tarik, kita kuasai, kita minta gitu. Karena bumi itu sangat dahsyat loh, Mbak. Bumi kekuatannya seperti ada banding bumi itu. Contohnya magma yang ada di perut bumi, Mbak, itu mengalir ke Gunung Merapi. Itu berasal dari perut bumi. Jadi perut bumi ada magma, ada panas yang meleleh, kemudian dia mengalir dari pembuluh-pembuluh gunung. Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Krakatau, itu kan dari waduknya, sentralnya dari perut bumi. Nah bumi akan apabila meledos, entek umat ini hancur, Mbak. Makanya kekuatan yang paling dahsyat adalah di perut bumi. Maka kita ambil mantra dari perut bumi. Gitu. Jelas nggak ya? Jelas, Mbak. Terus untuk peragaannya, Mbak? Misalkan ya, misal saja kita akan membayangkan bahwa bumi ini kan bundar. Nah, kita tangan ke sini lah. Nah, ini tangan ke sini, tangan bundar. Nah, ini tangannya bundar seperti bumi. Kemudian kita tarik. Hasilnya gini. Bumi bundar saya tarik, saya kuasai. Jagat saya kuasai. Jagat itu bagi dua, jagat besar dan jagat cilik. Jagat gede karo jagat cilik. Jagat gede sing kita gambarkan seperti ini. Yang bulat itu. Ya, jagat cilik yang kita genggam ini kita masukkan dalam hati sini. Nah, setelah itu kita letakkan di bumi. Baca mantra Bismillah, Fatihah, Sholawat. Nurullah, Datullah, Sifatullah, Asmaullah, Wujudullah. Ingsun untapne siro sang sukmo ngemboro. Sirno ilang sukmo dayane ratu ning urip kun fayakun. Setelah selesai bisa tanah diambil, kemudian hentakkan dengan kekuatan hantaman, dihantam kepada astralnya. Kalau tidak ada ya kita dikasih saluran tanah kan, Mbak. Tapi tidak bernapas. Harus ditahan, Mbak. Ditahan dulu pada bernapas pas ngetulnya tadi. Iya. Ini ambil. Itu sudah narik nafas, Mbak. Bukan itu Allah. Iya. Nah, kemudian hantamkan. Sirno atau hilang, minggat itu. Itu. Terus kemudian kalau nggak begitu, setelah diambil bumi sini, kita tarik gaya bumi magnet bumi atau gaya bumi kita tarik seret. Kita kadang-kadang dinaikkan ke atas, Mbak. Nah, buang ke atas astralnya. Nah, itu juga hilang. Biar dia pergi ke atas gitu. Bisa. Itu perlu latihan berkali-kali atau gimana, Mbak? Berkali-kali. Itu ngerasa berat gitu, Mbak, waktu menghilangkan astral gitu. Ya kita dengan kekuatan kita. Enggak berat. Enggak berat, Enggak, kita betul-betul menarik itu kan dengan kekuatan besar. Karena kita tenaga dalamnya harus besar kan, nggak bisa tercapai gitu. Nggak bisa masuk itu, Mbak. Tapi ini nanti digerakkan dia pergi itu di tangan kita sudah ada rasa gitu, Mbak. Ada rasa itu, ada rasa. Buang atas bisa, sawur lemah juga bisa. Bisa. Misalkan ingin bisa dimasukkan ke bumi setelah di sini tadi, nggak usah disawang langsung itu aja di sana sudah ambles. Iya. Kita bayangkan seperti menanjakan paku, anggap saja pocongnya paku. Itu kan pakunya kan mancap. Sini mancap, sana sudah hilang gitu. Iya. Sama dengan ini, tapi harus yakin.
Harus yakin, Mbak. Kalau nggak yakin nggak bisa. Dan perlu latihan, pernafasan. Pernafasan. Allah, atau Allah Muhammad. Iya. Terserah kepada ajaran gurunya, Mbak. Gurunya siapa nanti. Itu kalau misalkan dipelajari tanpa guru, Mbak, misalkan teman-teman menonton video ini kemudian praktek sendiri di rumah, apakah bisa mandi juga, Mbak? Bisa. Karena Tuhan ini tidak harus bersama saya. Oh, nggih. Tuhan ini kan berada di mana-mana. Iya. Jadi tidak harus di rumah saya atau di mana, enggak usah. Tuhan jangankan di bumi, di planet Jupiter, Saturnus, Uranus itu ada. Iya. Atau di luar angkasa itu ada Tuhan itu. Nggih. Jadi di mana saja minta kepada Tuhan, dikasih. Nggih. Yang penting pokoknya niatnya baik. Kalau niatnya jahat nanti bisa stres malam. Oh, nggih, Mbak. Belajar ilmu kemudian ini tujuan untuk berbuat jahat kepada orang lain, ya ini yang bahaya itu. Nggih. Yang pertama, yang kedua ada orang stres tidak kuat itu karena dia tidak fokus. Oh iya. Tidak ikhlas dulu. Nggih. Tidak ikhlas dengan tujuan tidak baik. Dan terus lakunya yang tidak benar, merendahkan dengan ilmu dan mantranya. Pada saat berguru, pada mengamalkan mantra, misalkan selingkuh atau lokalisasi atau kemana gitu. Jadi ilmunya dicemar-cemarkan sendiri, akhirnya balik ke kita efeknya. Seperti kita nyenteri kocok pada center, otomatis kan kena kita. Iya, kembali lagi, Mbak. Kita berbuat baik, akhirnya dapat baik. Kalau kita menyinari jelek, kita mendapat jelek. Jadi seperti itu teknis, itu bisa bersembuh, bisa dilatih di rumah. Yang penting ikhlas. Di sini tidak ada yang merasa pintar, semua itu hanya minta. Kita itu kan hanya minta, Mbak. Iya. Nanti berhasil dan tidak bukan urusan gurunya, bukan urusan siapapun, urusan pribadi dengan Allah. Iya. Qobdun Allah dan qobdun nas. Jadi bisa dan tidaknya, pintar dan tidaknya, berhasil dan tidaknya bukan karena guru, atau karena mantranya, atau dari masalah apanya, hanya karena dirinya sendiri dengan Tuhan. Dengan kekuatan dirinya sendiri, latihan yang baik, rutin, insya Allah pasti ada manfaatnya itu, Mbak. Iya. Karena Allah itu minta apapun dikasih. Asalkan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kasih. Tapi namanya orang hidup di dunia tentu tidak lepas dari cobaan, atau kesengsaraan, atau penderitaan. Jadi orang pinter itu nggak harus orang pinter, orang sakti terus aman, tidak pernah susah, tidak pernah sengsara, tidak pernah sakit, sama. Orang pinter, orang sakti ya pernah sakit, pernah nangis, tak pernah mengeluh, pernah resah, gelisah, itu jelas ada. Namanya manusia, jadi tidak dapat itu orang pinter pasti tidak pernah sakit, sama saja. Tapi pinter itu hanya kelebihan dan titipan, titipannya Allah saja. Bisa diambil sewaktu-waktu, Mbak. Iya. Ya, seperti itu, Mbak, ya. Itu mohon maaf, Mbak, itu tadi mantra yang Mbah Kendil berikan itu mantra secara Islam atau Jawa Islam atau Jawa asli, Mbak? Jawa Islam, Mbak. Jawa Islam. Ketepatan guru saya itu murid dari Sunan Kalijogo. Turun dari Ki Ageng Silopandan Ngarang, Mbak. Mungkin cukup sekian dulu, Mbak. Teman-teman bisa pelajari di rumah. Kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.